Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Jumat pagi hari ini tanggal 19 September 2025. Kita selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu bersama saya bisa baca firman Tuhan dengan setia sampai Jumat pagi ini 19 September 2025. Ini anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu Tuhan berikan kesehatan buat kita. Tuhan berikan kesempatan hidup buat kita, bukan untuk kedagingan, bukan hidup untuk dosa, bukan hidup untuk kejahatan, tapi pergunakan hidup kesempatan ini untuk Tuhan Yesus. Karena dunia suatu hari akan fana. Jangan berharap kepada manusia. Atas rahmat dan anugerah Tuhan pada Jumat pagi ini 19 September 2025. Kita mengawali membaca kitab Ester pasal 1 ayat 1 sampai 22. Satu pasal penuh kita baca. Kemarin kitab Nehemia, Esra sudah kita baca. Oh, anugerah Tuhan. Makin hari kita makin mengertikan firman Tuhan. Makin hari kita mencintai Yesus, tapi berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Lihat ini. Kita mau baca kitab Ester pasal yang pertama. Kejatuhan Ratu Vasti. Yang dimana dia adalah ratu yang cantik dari Raja Ahasverus. Kalau di dalam Alkitab itu adalah istri dari Ahasverus. Tapi kalau kita lihat dari sejarah, itu namanya Amestris. Ya, untuk itu kita berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia. Haraplah kepada Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Jangan berharap kepada dunia yang fana. Jangan berharap kepada manusia. Berharaplah pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Ikutlah Yesus, Dia Raja surga. Sungguh Yesus manis dan setiawan. Hidupmu dapat selamat sentosa. Jangan berharap kepada dunia yang fana. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah Juru Selamat. Ikutlah Yesus, Dia Raja surga. Ikutlah Yesus dengan setia sampai kita masuk di dalam surga. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 2 ayat 22. Demikian firman Tuhan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, Dialah Raja Juru Selamat manusia. Ya Tuhan punya ulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Dia segala galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, Bapakku yang sangat kucintai. Pagi ini Bapa, kami mau baca firman Tuhan. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Ampunilah segala dosa salahku. Aku selalu berharap kepada Tuhan Yesus. Engkau-lah Tuhan, Rajaku, Juru Selamatku. Engkau-lah Tuhan, Rajaku, Juru Selamatku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus.
Pagi ini kami siap baca firman-Mu Bapa. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita, semua karena anugerah Tuhan. Berharap kepada Yesus adalah pengharapan yang kekal. Kalau berharap kepada manusia bisa kecewa. Dan seandainya berharap kepada manusia itu sifatnya sementara, tidak bisa diandalkan. Manusia bukan juru selamat. Manusia sama adalah orang berdosa. Dan firman katakan dalam Yohanes pasal 2 ayat 22 dikatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Dianggap apa, saudara? Ya, manusia yang berdosa. Selama hidup kalau sudah mati tidak bisa, saudara. Ya, papi mami almarhum sudah meninggalkan saya. Semua, ya, suatu hari kelak kita juga sama tinggalkan dunia. Tapi Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Beda. Kalau Yesus mati hanya 3 hari, pada hari ketiga Yesus bangkit. Dia naik ke surga, akan datang kembali karena dia adalah Tuhan, Raja segala raja. Untuk itu mari kita mau berharap kepada Tuhan Yesus. Kristus pemimpin dan juru selamat. Ikutlah Yesus juru selamat dunia. Ikutlah Yesus juru selamat dunia. Juru selamat kita. Dunia akan lenyap. Tapi kalau juru selamat dunia datang, itulah Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Sukacita saya kalau sudah bersama Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada kekuatan, ada janji Tuhan yang sempurna. Mari kita mau baca kitab Ester pasal yang pertama. Satu pasal penuh. Ester ini saudara ya, satu-satunya kitab dari 66 kitab yang tidak ada sebut nama Tuhan. Nanti kita mau baca kitab Ester semuanya sampai selesai saudara ya. Karena kitab Ester ini hanya 10 pasal ya. 10 pasal arti angka 10 bicara 10 hukum Taurat, firman Tuhan. Tapi di sini tidak sebut nama Tuhan, tapi ada intervensi Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Ya, contoh di dalam dunia ini ada orang kafir tidak pernah mengenal Tuhan. Tapi manusia kafir diciptakan Tuhan. Saya seyakin-yakinnya dia. Albert Einstein ini pada akhir hidupnya ya dia mengakui Tuhan bertobat. Ya, banyak cerita-cerita manusia yang tadi tidak percaya Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan kitab Ester ini luar biasa. Dan Ester adalah anak yatim piatu ya. Jadi papa angkatnya adalah Mordekai untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Ada ceritanya sudah. Ada begitu rencana Tuhan yang luar biasa buat setiap hidup kita. Diciptakan sama Tuhan, pasti Tuhan itu punya rencana yang sempurna. Mari kita mau baca kitab Ester yang pasal pertama. Ya, puji Tuhan, kitab Ester ditulis ini kurang lebih 400 tahun yang lalu, sudah 400-500an ya. Jadi kalau dihitung dari sekarang 2500 tahun yang lalu ya. Dan kita mau baca pada zaman Ahasuerus, dialah Ahasuerus yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia. Wah, ini Raja Ahasuerus, Raja Persia. Kalau sekarang ini daerah Iran, saudara, kurang lebih daerah Iran ya, Raja Persia yang terkenal. Raja Ahasuerus ini atau disebut Raja Xerxes pertama itu putra dari Raja Darius pertama. Ya, jadi raja terkenal sampai dia menguasai 127 daerah India sampai Ethiopia. Ya, ayat 2. Pada zaman itu ketika Raja Ahasuerus bersama di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan. Benteng Susan ibu kota Susan. Ya, kerajaan Persia ibu kota Susan. Ya, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya diadakan oleh baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara percaya dan media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di depan baginda. Di samping itu baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Wah, 6 bulan sudah. Ya, inilah manusia. Ya, kalau banyak duit, kaya raya, apalagi sebagai raja, memamerkan kekayaannya, kedagingan, kenapsuannya, ya, seperti Raja Herodes sombong, ya, Firaun sombong,
semuanya sombong, saudara. Manusia begitu sama, ya, dari bapak segala pembohong iblis. Iblis itu yang sombong sekali ingin menyamai Tuhan. Sama. Kalau kita tidak kendalikan diri kita, tidak hidup takut akan Tuhan, bisa sombong jatuh, saudara. Ya, mari kita lihat di sini. Ya, ayat yang kelima. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana. Kalian bayangkan, saudara. Makanya kalau kita ini bekerja di suatu perusahaan yang besar, ya, dulu saya bekerja di Bank Sentral Asia, bank swasta terbesar. Kalau manusia cukup diberkati, pasti bisa lupa Tuhan, saudara. Ya bisa, raja ini pesta terus-terusan, saudara. Ya, terjadi pembunuhan, saudara tahu waktu Yohanes Pembaptis dibunuh gara-gara pesta. Demikian kehidupan kita, kalau pesta-pesta tidak ada Tuhan, iblis masuk. Ya, inilah dunia. Ya, dunia ini sudah dikuasai si iblis. Sama juga nih, terjadi kuasa iblis. Raja-raja seperti kitab Esta pertama. Apa? Iblis masuk. Ya, melalui raja ya Ahasuerus ini, yaitu Wasti ada masalah. Mari kita baca. Di situ tirai mira daripada kain lenan mori halus, kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda, bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih, sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam marmer putih, gawang dan pelinggang. Wah, bayangkan, saudara, kerajaan yang luar biasa mewah, kaya raya, hebat, saudara. Ya, penuh dengan sukacita kedagingan, penuh dengan sukacita nafsu dosa bisa terjadi, kesombongan terjadi, dan iblis bisa masuk. Perhatikan berikutnya, saudara. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagai layak bagi raja. Wah, berlimpah-limpah, saudara, ya. Ya. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua tentara dalam supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Jadi bebas, saudara. Ya, mau minum, mabok, segala macam bisa terjadi dosa. Ayat ke-9. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana raja Ahasuerus. Wah, saingan, saudara. Raja Ahasuerus pesta, Ratu Wasti juga ini juga pesta. Dia undang perempuan-perempuan semua, ibu-ibu datang semua, ya, sama-sama pesta. Dan apa yang terjadi? Lihat ya, saudara. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur bertitala baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Setar, Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasuerus, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Wow, ya, kebanggaan dari seorang raja adalah istrinya ratu. Tapi kalau di buku sejarah, ya, saya tidak disebut di dalam Alkitab, itu namanya ada juga amnesti, saudara. Ya, jadi namanya tuh Amestris, ya, istri dari Raja Ahasuerus kan Raja Xerxes pertama, putra kandung dari Darius pertama, saudara. Tapi di dalam Alkitab, ya, mungkin sama, saudara. Ratu Wasti itu mungkin sama dengan Amestris, ya, mungkin sama. Dan kalau dalam sejarah buku itu kejam orangnya, saudara. Ya, sombong juga sama. Buktinya ini sombong, dia pesta-pesta, ya. Jadi dia dipanggil, dia cantik, dia hebat, dipanggil oleh raja. Tapi apa yang lakukan, saudara? Tapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap penurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi murka. Wow, ya, ini terjadi iblis, saudara. Ditolak oleh Ratu Wasti. Sama saya pikir dia raja, aku ratu. Wah, sama-sama terkenal, saudara. Ya, jadi dia mau diperintahkan Raja Ahasuerus, tidak mau diperintahkan, dia tolak nih. Terjadi bencana, saudara. Terjadi malapetaka. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Maka bertanya raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Mungkin ini kalau saat ini dengan para menteri-menteri, ya. Jadi semua dipanggil, malu tentunya, saudara. Raja Ahasuerus itu raja, ya, yang demikian hebatnya. Ratu Wasti tidak mau.
Padahal kebanggaan Raja Israel, dia cantik, dia hebat, dipanggil. Mau tunjukkan, ya ini terjadi kedagingan. Saya katakan tadi, daging sama daging, iblis di tengah-tengah. Jadi masalah. Lihat ini berikutnya, terjadi kekacauan. Adapun terdekat kepada baginda ialah Karsina, serta Armata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan. Ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang punya kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apa yang harus diperbuatnya atas Ratu Wasti merundang-undang karena telah dilakukannya, karena tidak dilakukannya titah Raja Faisal yang disampaikan oleh sila-sila. Maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu. Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa di dalamnya, segala raja. Wow, saudara. Jadi raja sudah memanggil semua, ya tua-tua semua, menteri-menterinya, ya pendamping-pendampingnya. Apa yang harus dilakukan? Malu saudara-saudara. Ya, dan pembantu-bantu bilang, ini bukan malu raja, tapi semua bikin malu. Ya, betul-betul terjadi masalah, saudara. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang Raja Viserys menitakan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tapi ia tidak mau datang. Padahal juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah pengkhianatan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda, dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa, nah ini hukumannya, saudara, ini hukumannya, terjadi konsekuensi, terjadi keributan, saudara, ya, yaitu apa? Yaitu bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasuerus, dan raja akan mengurniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik. Dan coba dicabut haknya sebagai ratu, dicabut, diganti jadi sekali menteri, dicabut, dicopot, terjadi reshuffle, saudara. Coba ini, saudara, ini manusia bisa kecewa. Ratu istri bisa dicerai, saudara. Coba ini manusia terjadi bencana. Ayat 20, bila keputusan yang diambil raja kedengaran seluruh kerajaan itu, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar, jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul Memukan itu. Ayat 22 yang terakhir, dikirimlah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya, tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsa. Amin. Demikian firman. Ini terjadi bencana malapetaka. Pesta sama pesta, tapi diakhiri dengan suatu keributan besar. Dicabutnya hak sang Ratu Wasti, diganti dengan ratu lain. Nanti kita lihat berikutnya, soal. Mulai kartu, mari kita mesti baca Alkitab supaya kita mengerti. Kalau menurut hidup daging-daging, terjadilah kedagingan, terjadi keributan karena tidak melibatkan Tuhan. Ya, untuk itu mari belajar di sini. Jangan berharap kepada manusia, berharap kepada Tuhan. Bukti waktu Wasti dicabut, saya yakin dia kecewa. Berharap kan raja, supaya dia pikir, wah gua nih ratu. Tapi akhirnya dia kecewa karena akhirnya dia dicabut, akan diganti dengan ratu berikutnya. Siapa penggantinya? Besok kita lanjutkan. Yang penting sih, mari kita berharap kepada Tuhan. Carilah Yesus. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Sebab Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Tidak ada pribadi lain, hanya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jangan berharap kepada dunia yang fana. Jangan berharap juga kepada manusia. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Diberkatilah orang yang berharap dan andalkan Tuhan. Sungguh Yesus manis dan setiawan. Tuhan Yesus Raja Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Semua Bapak Ibu beraktivitas, berjaga dan berdoa, berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada dunia. Jangan berharap manusia bisa kecewa, tapi berharaplah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.